Pada saat ini, mereka berdua tidak lagi memiliki keraguan dalam pikiran mereka. Semuanya cemas. Ia terbang menuju Gunung Huangquan seperti orang gila. Mereka harus menghentikan Kaisar Nether. Sialan, Kaisar Netherworld telah menyusun rencana di dunia bawah selama bertahun-tahun. Benarkah dia jatuh ke laut kosmik tahun itu? Tidak, aku sudah memastikannya saat itu. Kaisar Netherworld benar-benar jatuh ke dalam laut kosmik, tapi kenapa dia bisa kembali ke dunia bawah? Tanda tanya. Dan kamu telah membuat rencana sebesar itu. Apa semua ini terjadi? Selama terbang melintas, Wu Yuemingdi sangat ketakutan dan marah. Kemunculan Kaisar Netherworld membuatnya merasakan konspirasi yang kuat, yang membuatnya semakin kaget dan marah adalah ada celah dalam rencananya saat itu. Dengan IQ Kaisar Netherworld, bagaimana dia bisa membuat rencana seperti itu? Apakah dia berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau sepanjang waktu, atau ada orang lain yang bersembunyi di belakangnya? Hati Kaisar Netherworld membara, bukan tidak peduli yang mana di antara keduanya, kemungkinan itu akan menjadi berita buruk yang sangat besar baginya. Sial, aku seharusnya tidak curiga bahwa berita dari Laut Kesengsaraan Abadi itu salah sebelumnya. Aku bahkan datang ke Laut Kesengsaraan Abadi untuk mencari tahu kebenarannya. Aku membuang banyak waktu. Sekarang aku takut Kaisar Netherworld lebih kuat dariku. Ini sangat cepat. Tapi aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Gunung Huangquan. Kaisar Wu Yueming diam-diam kesal. Sudah terlambat ketika dia mendapat berita itu. Jika dia bergegas ke Gunung Huangquan secepat mungkin, dia mungkin bisa mencegat Kaisar Dunia Bawah pada saat kritis ketika dia merebut Gunung Huangquan. Tapi sekarang saya harus melakukan perjalanan ke Laut Bencana Abadi. Kali ini, waktu yang dihabiskan di jalan akan meningkat secara eksponensial. Cepat, bahkan lebih cepat. Wu Yueming tampak cemas, dan dengan keras, di sana sangat menakutkan. Kekuatan Tao terus mengalir, dan sosoknya terbang liar di kehampaan dunia bawah. Meskipun Anzi yang dia serang di Gunung Huangquan tidak mengirimkan pesan apapun saat ini, Kaisar Wu Yueming tidak dapat mempercayai hal ini sama sekali. Jangan seperti Yongji Nihai, yang menunggu orang mati sebelum dia mendapat kabar tersebut. Aku khawatir sudah terlambat untuk menyesalinya. Keciut. Segera, dua aliran cahaya mengandung aura menakutkan, membawa kekuatan langit dan bumi dalam jumlah besar, melintasi seluruh langit dunia bawah. Kemanapun ia melewatinya, jurang luar angkasa yang jernih muncul di kehampaan dunia bawah, berkelok-kelok dalam waktu yang lama, dan bahkan membuat khawatir beberapa kaisar dunia bawah yang sedang mundur di sepanjang jalan. Namun saat ini, Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya tidak dapat lagi mengontrol sebanyak itu. Kaisar biasa tidak memiliki kualifikasi untuk mengancam mereka, tetapi jika Kaisar Netherworld masih hidup, diam-diam kembali ke dunia bawah, dan melakukan hal sebesar itu, ini jelas merupakan pemecah permainan yang dapat merusak rencananya. Dan ketika Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Aula ke-10 Yama menjadi gila ke Gunung Huangquan. Ledakan. Khawatir dengan aura kedua kaisar, dalam sekejap, aura kuno perlahan terbangun di dunia bawah yang luas, dan kesadaran mereka diproyeksikan ke tempat di mana Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Aula ke-10 Yama terbang melewatinya. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Aula ke-10 Yama, orang-orang kuat kuno ini semuanya terkejut. Itu adalah Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Aula ke-10 Yama. Kedua empat Kaisar Agung bertindak pada saat yang sama, dan terburu-buru. Hal semacam ini belum pernah terjadi selama hampir bertahun-tahun. Bagaimana orang-orang kuat kuno ini bisa tidak kaget? Hei, dan itu adalah tubuh asli yang dikirim. Apa yang terjadi? Apakah kamu menemukan lokasi pelaku Laut Mati? Mungkinkah pelakunya bersembunyi di wilayah Kaisar Nether? Di antara mereka. Petik 2. Mari kita pergi ke sana dan melihat. Kesadaran spiritual bergerak satu demi satu.
Saat berikutnya, aura kuno muncul dari dunia bawah, dan diam-diam mengikuti menuju posisi Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Aula ke-10 Yama. Dalam sekejap, aura menakutkan muncul di seluruh dunia bawah. Pergerakan semacam ini mungkin sudah tidak begitu semarak di dunia bawah ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan ketika Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Aula ke-10 Yama menjadi gila ke Gunung Huangquan. Di tempat terpencil di pinggiran wilayah permaisuri Mingyue, beberapa sosok tiba-tiba muncul. Nak Qinchen, kamu benar-benar pencuri. Kamu baru saja bersembunyi di duniamu yang kacau. Katakan padaku, apakah kamu sudah tahu bahwa Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung akan merasakan kita dan dengan sengaja membiarkanku terungkap? Aku sangat marah. Bahwa aku sangat marah. Sekarang sudah berakhir. Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Dunia Bawah 10 Istana telah bersiap. Aku khawatir aku tidak akan pernah bisa kembali ke Gunung Huangquan lagi. Kaisar Netherworld punya terlihat menurun. Dengan cara ini, menghadapi Qinchen tanpa air mata, dia hampir menjadi gila. Aduh. Ketika Qinchen melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju dan menepuk bahu Kaisar Yuming. Yuming, jangan terlalu sedih. Saya tidak menyangka Molly akan menghadapi Kaisar Ming dari masa depan. 5 gunung dan Kaisar Yama dari Istana ke-10. Dia sangat tidak berterima kasih sehingga dia memperlihatkan avatarnya. Dan membiarkan mereka menyadarinya. Oh, maafkan aku. Petik 2. Qinchen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dengan ekspresi penyesalan. Benarkah? Kaisar Netherworld berhenti meratap dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Qinchen dengan curiga. Tentu saja benar. Jika kamu tidak percaya, tanyakan pada Molly, kata Qinchen. Di samping, kelopak mata Molly tiba-tiba bergerak-gerak. Merasakan tatapan Kaisar Netherworld, Molly mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, Senior Netherworld, Qinchen benar. Saya tidak sengaja mengekspos diri saya sebelumnya, yang menyebabkan senior diperhatikan. Ini semua salah saya. Saya harap senior itu maafkan. Saat Molly berbicara, dia mengutuk dalam hatinya dan menatap Qinchen dengan kebencian. Oh sial, Anda telah melakukan semua perbuatan baik, dan saya yang akan disalahkan. Membawamu seperti ini. Namun, ia juga merasa sedikit sedih di hatinya, namun ia tidak pernah berani mengatakannya dengan lantang. Karena kamu ceroboh, lupakan saja, bisakah aku melakukan sesuatu padamu, tapi jangan biarkan hal seperti ini terjadi lagi di masa depan. Kaisar Netherworld melirik Molly, akhirnya menghela nafas, dan tidak bisa menahan untuk tidak berkata dengan getir. Brengsek. Molly tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Kaisar Netherworld dengan keterkejutan di matanya. Orang ini tidak sederhana. Tuan, Kaisar Netherworld ini kelihatannya tidak begitu baik. Jadi saya percaya kata-kata Anda dan memaafkan Anda. Dia terlalu bodoh, bukan? Bagaimana orang seperti ini bisa masuk ke dalam 4 Kaisar Agung? Di sampingnya, gadis Tai Nether dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyampaikan pesan dengan ekspresi jijik. Diam, apa yang kamu tahu? Ini yang kamu sebut master. Petik 2. Molly mau tidak mau memarahinya dan menatap Kaisar Netherworld dengan takjub. Sialan, aku hampir membuat kesalahan sekarang. Kaisar Netherworld ini adalah ahli sebenarnya dalam berpura-pura bingung, dia hebat. Molly tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan kaget. Tuan, apa yang Anda maksud dengan ini? Taiyin Mingnu tampak bingung. Molly melirik Taiyin Mingnu, mencibir dan berkata, apakah menurutmu Kaisar Nether ini cukup bodoh untuk mempercayai apa yang kita katakan? Orang ini berpura-pura bingung karena dia mengerti. Molly mencibir lagi dan lagi, kata Qinchen. Sebelumnya, orang tua ini tahu hampir segalanya tentang apa yang dia lakukan, tetapi dia berpura-pura tidak tahu apa-apa dan terus mengeluh dan mengeluh. Dia hampir menipu saya. Dia tahu segalanya.
Tanda tanya. Bagaimana ini mungkin? Taiyin Mingnu adalah dalam ketidakpercayaan. Mungkin dia tidak mengetahui tujuan Qin Chen pada awalnya, tetapi kemudian Qin Chen menjelaskannya dengan sangat jelas, dan bahkan saya sengaja membeberkannya. Orang ini bahkan tidak curiga. Ini agak tidak masuk akal. Mo Limi mata menyipit. Aku khawatir orang ini memanfaatkan rencananya. Dia mengeluh dan mengeluh, dengan sengaja berusaha memenangkan hati Qin Chen. Tidak, Molly langsung merasakan krisis yang serius. Kaisar Netherworld ini adalah seekor rubah tua, dan dia tidak bisa menganggap entengnya. Qin Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Molly buru-buru menatap Qin Chen, dengan sangat positif. Tidak ada yang bisa mengambil posisinya di hati Qin Chen, jika Kaisar Netherworld memanfaatkannya, siapa yang akan menyelamatkan Tuan Qian? Ikuti saja aku. Qin Chen tersenyum sedikit, matanya bersinar dingin, dan dia tiba-tiba terbang di kejauhan. Molly dan yang lainnya saling memandang dan buru-buru mengikuti mereka lagi. Ledakan. Saat semua orang lewat, sedikit kejutan perlahan muncul di mata Kaisar Netherworld. Nak Qin Chen, apakah arah terbangmu berada di wilayah Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Aula ke-10 Kaisar Yama? Kaisar Netherworld tampak terkejut, jangan bilang, apakah kamu berencana pergi ke dojo dari Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung? Apakah ada yang salah? Qin Chen tersenyum, dengan tatapan dingin di matanya, sekarang Kaisar Ming 5 Gunung dan Kaisar 10 Istana Yama telah pergi ke arah Gunung Huangquan, siapa lagi dapatkah menghentikan mereka di area ini sekarang? Apakah kita sekelompok orang di sini? Molly, brengsek, Kaisar Netherworld. Kali ini, mereka benar-benar terkejut, dan mereka semua melihat ke arah Qin Chen terkejut. Sial, apa yang orang ini rencanakan? Sejujurnya, mereka sebelumnya mengira bahwa Qin Chen sengaja mengungkap Kaisar Netherworld hanya untuk memancing Kaisar Netherworld dari 5 gunung dan Kaisar Yama dari Istana ke-10, sehingga wanitanya memiliki lebih banyak waktu dan kesempatan untuk pulih di lautan. Bencana abadi. Tapi sekarang, mereka menyadari bahwa selain itu, Qin Chen sebenarnya punya tujuan lain. Orang ini sangat teduh. Ledakan. Di bawah kepemimpinan Qin Chen, semua orang akhirnya meninggalkan wilayah permaisuri Mingyue, memasuki dunia lain dalam sekejap, dan kemudian terus terbang. Arah wilayah Shenluo Yama. Kaisar Netherworld menatap dengan kebingungan di wajahnya. Nak Qin Chen, bukankah kamu mengatakan kamu akan pergi ke dojo Kaisar Wu Yueming? Arah ini jelas merupakan tempat wilayah Shenluo Yama berada. Bukankah itu dojo istana ke-10 Kaisar Yama? Apakah ada perbedaan? Qin Chen tersenyum dingin, Anda juga pernah melihatnya sebelumnya, Kaisar Neraka Istana ke-10 dan Kaisar Ming 5 Gunung tidak sepenuhnya satu. Anda berkata, jika Istana ke-10 Kaisar Yan mengikuti Kaisar Wu Yueming ke Gunung Huangquan, tetapi ternyata dia telah melewatkan kesempatan itu. Ketika dia kembali ke sarangnya, orang lain telah menjaganya. Menurut Anda seperti apa ekspresinya nanti? Senyuman muncul di sudut mulut Qin Chen. Mendengar ini, semua orang tercengang. Sial, apakah ini terlalu suram? Pada saat ini, semua orang gemetar, apakah orang ini iblis? Jika mereka adalah Kaisar Yama dari Istana ke-10, mereka pasti akan menjadi gila saat itu. Ledakan. Di bawah kepemimpinan Qin Chen, sekelompok dari mereka langsung turun ke wilayah 10 Istana Neraka.